Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmi dengan NPM 1840501040. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelanggaran persaingan usaha. Persaingan usaha adalah kondisi di mana dua pihak atau lebih sebagai pelaku usaha yang saling bersaing untuk mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Tidak jarang dalam persaingan usaha terjadi adanya pelanggaran persaingan usaha, yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, dari produksi hingga pemasaran, barang atau jasa yang ditawarkan, dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum. Pelanggaran persaingan usaha atau persaingan usaha tidak sehat terbagi dalam bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjanjian yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Yang pertama ada perjanjian oligopoli atau pasar persaingan tidak sempurna, karena jumlah produsen yang tidak sebanding dengan jumlah konsumen. Yang kedua ada perjanjian penetapan harga. Perjanjian dibuat oleh pelaku usaha dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen. Yang ketiga, perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian ini akan berakibat ekspoliasi terhadap konsumen, di mana konsumen tidak mempunyai pilihan lain yang cukup baik dari segi barang ataupun harga. Yang keempat, pemboikotan atau larangan membuat perjanjian dengan pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama. Yang kelima, ada kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing yang bermaksud mempengaruhi harga pasar dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. Yang keenam ada terus, yang ketujuh ada oligopsoni, yang kedelapan ada integrasi vertikal, yang kesembilan ada perjanjian tertutup, dan yang kesepuluh ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Juga terdapat 4 kegiatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama ada monopoli, di mana hanya ada satu produsen yang menguasai satu pasar. Yang kedua ada monopsoni, keadaan di mana satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komunitas. Yang ketiga adalah penguasaan pasar, dan yang keempat adalah persengkokolan. Saya mengambil contoh kasus persaingan usaha tidak sehat yang telah dilakukan oleh PT Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, mengutip dari laman monikompas.com. Keduanya dijatuhkan sanksi atas pelanggaran pasal 14 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Grab sebagai terlapor 1 diputuskan dikenakan hukuman denda sebesar 29,5 miliar. Sementara itu, PT Teknologi Indonesia sebagai terlapor kedua dikenakan denda sebesar 19 miliar. KPPU menduga terjadi praktik diskriminasi dengan order prioritas diberikan Grab kepada mitra pengemudi di bawah Teknologi Pengangkutan Indonesia. Dari persidangan Majelis Komisi memutuskan bahwa Grab dan Teknologi Pengangkut Indonesia terbukti secara sah melanggar pasal 14 dan pasal 19 huruf D. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.